Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Budi Purnomo. Pada kali ini kita melanjutkan dari pembahasan soal BO UTBK, EPS, BPU, pemahaman dan pengetahuan umum. Kita simak bersama-sama. Ya, pada kali ini kita dihadapkan kepada sebuah teks yang cukup panjang yang terdiri dari 3 paragraf. Seperti biasa, saya menyarankan kepada kalian semuanya untuk kemudian bisa langsung mengarah kepada pertanyaan yang ada di bawahnya. Mengapa demikian? Ini merupakan bagian dari efektivitas waktu agar waktu yang tersedia bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak terfokus pada bacaan sehingga membuang waktu dan anak-anak bisa langsung mengerjakan. Kita langsung beranjak kepada pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, pertanyaan berbunyi, hubungan ide antar paragraf yang terjalin dalam teks di atas adalah, ya, jadi yang diinginkan dalam pertanyaan ini, apa hubungan ide yang terjalin yang ada di dalam paragraf-paragraf pada teks di atas? Ada 3 paragraf yang di dalamnya. Kita pahami jawaban A hingga E terlebih dahulu. Jawaban A, paragraf 1 memuat gagasan umum yang dikhususkan pada paragraf kedua dan ketiga. Artinya, pada jawaban A ini menjelaskan bahwa gagasan utamanya, gagasan umumnya berada di paragraf pertama sehingga dilanjutkan dengan paragraf kedua dan ketiga dengan paragraf penjelasnya. Ya, apakah demikian? Kita lanjut terlebih dahulu ke jawaban yang B. Paragraf kedua memerinci pernyataan umum yang diungkapkan pada paragraf pertama. Di jawaban yang B ini tidak disebutkan paragraf ketiga berfungsi sebagai apa. Hanya menjelaskan bahwa paragraf kedua menjelaskan memerinci pernyataan umum atau gagasan utama yang ada di paragraf pertama. Apakah demikian? Ya, kita kantongi terlebih dahulu, kita berlanjut ke jawaban yang C. Paragraf ketiga menyimpulkan perincian yang dinyatakan pada paragraf ke-1 dan ke-2. Artinya, paragraf ke-1 dan ke-2 merupakan penjelasan yang kemudian disimpulkan di paragraf ketiga. Jika ada kesimpulan, berarti di paragraf ketiga akan memuat sebuah konjungsi, kata atau ungkapan menghubung antar kalimat, antar klausa, antar paragraf yang menandai di kalimat ketiga. Nanti kita simak di teks yang ada di atas kembali. Jawaban yang D, paragraf ketiga merupakan pengantar bagi topik utama pada paragraf kedua. Berarti paragraf pertama hanya merupakan bagian pembuka, bagian antara untuk menuju pada bagian topik utama yang ada di paragraf kedua. Jawaban yang E, paragraf kedua menjelaskan ide utama yang terdapat pada paragraf ke-1 dan ketiga. Jawaban yang E agak membingungkan karena ide utamanya berada di tengah, paragraf penjelas berada di awal dan di akhirnya. Apakah seperti itu? Sedikit kita kembali kepada bacaan yang ada di atasnya. Ya, pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita dan seterusnya. Dengan demikian dan seterusnya dan seterusnya. Paragraf kedua, pendidikan pertama kali yang kita dapatkan adalah dari lingkungan keluarga. Hal ini sudah masuk kepada bagian utama dari apa yang ingin dijelaskan, yakni terkait dengan pendidikan. Mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Baru kemudian dijelaskan di kalimat berikutnya, bahkan sampai kalimat yang ada di paragraf ketiga. Berarti kalau kondisi kalimat seperti ini, paragraf seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf yang ada di teks ini, paragraf pertama merupakan paragraf antara menuju topik utama yang ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga sebagai paragraf penjelas. Coba kita lihat jawabannya ada di bagian bagian D. Paragraf ke-1 merupakan pengantar topik utama pada paragraf kedua. Lantas, paragraf ketiga berfungsi sebagai apa? Tentunya, paragraf ketiga yang merupakan lanjutan paragraf kedua merupakan penjelas dari topik utama yang dijelaskan di paragraf kedua. Jawaban D. Berlanjut kepada pertanyaan berikutnya, kepaduan antar kalimat pada paragraf kedua dinyatakan secara jelas dengan
kepaduan antar kalimat. Berarti hubungan antar kalimat yang ada pada paragraf kedua dinyatakan dengan apakah dengan kata ganti, konjungsi, pengulangan, penggantian, dan seterusnya. Sebelum kita menentukan jawaban, saya jelaskan terlebih dahulu kata ganti atau pronomina merupakan kata ganti yang menggantikan istilah lainnya. Biasanya menggunakan kata dia, mereka, nya, dan seterusnya. Konjungsi merupakan kata atau ungkapan menghubung antar kalimat, antar paragraf, bahkan juga antar kata dalam sebuah kalimat. Pengulangan repetisi merupakan bentuk pengulangan kalimat atau kata dalam sebuah paragraf. Penggantian menggantikan sebuah paragraf yang ada di dalam teks tersebut, ya, atau ya, pengulangan. Oh, ternyata ini hanya konfigurasi dari 4 bagian tersebut. Kembali kepada teks yang ada di atas, paragraf kedua. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan adalah dari lingkungan keluarga, lalu dari lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Seorang anak yang disayangi akan menyayangi keluarganya. Ya, saya ulang, nya. Sehingga anak akan merasakan bahwa anak dibutuhkan dalam keluarga. Sebabnya, ia merasa keluarga sebagai sumber kekuatan yang membangunnya. Dengan demikian, akan timbul suatu situasi yang saling membantu dan saling menghargai yang sangat mendukung perkembangan anak. Oke, seperti yang saya sebutkan di awal, saya langsung sebutkan, ada kata ganti atau pronomina nya. Ada juga iya di sana. Ya, untuk menggantikan apa? Nya tentunya menggantikan kata seorang anak. Iya juga tentunya menggantikan kata seorang anak. Pronomina atau kata ganti kita kantongi yang pertama dan yang kedua ada beberapa contoh di sini. Sebabnya dengan demikian berarti keterpaduan dalam teks kedua ini dapat kita simpulkan bahwa kepaduan antar paragraf pada paragraf, kepaduan antar kalimat pada paragraf kedua ini dinyatakan secara jelas dengan kata ganti dan juga konjungsi. Kita simpulkan jawaban ada di abjad yang A. Berlanjut kepada pertanyaan ketiga dari teks tersebut, ya, kelompok kata yang sepadan maknanya dengan kata sumber pada teks di atas. Sepadan maknanya berarti bisa kita identikan dengan istilah sinonim yang maknanya sama dengan kata sumber. Kalau kalian sempat membuka KBBI, kata sumber ini secara otomatis akan bermakna mata air, ya. Tetapi yang kita inginkan adalah yang ada pada teks di atas. Kembali kepada teks di atas, kita maknai bahwa kata sumber apakah bermakna ya ada di kalimat ketiga teks kedua, paragraf kedua. Sebab ia merasa keluarga sebagai sumber kekuatan yang membangunnya. Apakah ini merupakan mata air, sumber kekuatan, mata air kekuatan? Ya, tidak sesuai. Apakah berupa titik awal kekuatan? Ya. Apakah berupa munculnya kekuatan? Ya. Ini kalimat yang ada di dalam teks ini kita sesuaikan dengan jawaban A hingga E yang tersedia di pertanyaan. Ya, keluarga merupakan sumber kekuatan utama. Sumber kekuatan. Mata air, titik awal, tempat utama, pangkal keluar atau asal perbuatan. Ya, makna yang paling pas adalah tempat utama, bahwa keluarga merupakan tempat utama kekuatan dan juga bagaimana cara membangun keluarga itu menuju sebuah kebahagiaan. Kita simpulkan kata sumber sepadan maknanya dengan tempat utama. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan teks di atas. Sinonim kata terdidik pada teks di atas adalah ya sinonim berarti persamaan makna kata terdidik. Ada imbuhan ter di sana. Terdidik kita maknai terlebih dahulu berarti terdidik berarti sudah dididik atau sudah dilakukan pendidikan. Apakah maknanya sepadan dengan terbimbing, terlatih, terpelajar, terpenting, terbentuk. Kita maknai beberapa kata imbuhan ter A sampai E. Terbimbing. Ya, kalau kita cek dalam KBBI kata terbimbing tidak kita dapati maknanya, tapi kalau bimbingan, kata asal bimbingan ini kita mendapatinya. Ya, berarti bisa kita simpulkan jawaban A tidak termasuk sinonim dari kata terdidik. Terlatih. Ya, berarti
sudah dilatih, sudah dilakukan pelatihan. Sepertinya bisa kita masukkan kepada sinonim kata terdidik, kita kantongi dulu jawaban yang B, terpelajar. Berarti apakah ini maknanya sama? Sudah dididik, sudah dilatih, terpelajar? Ya, maknanya tidak bermakna sudah pelajar bukan, tapi yang paling, ya, yang paling. Terpenting juga demikian bermakna paling, paling penting, terbentuk berarti sudah dibentuk. Ya, apakah makna sudah dibentuk untuk kata terdidik? Ya, berarti jawaban yang kita kantongi di awal, jawaban B merupakan sinonim dari kata terdidik. Oke, demikian untuk penjelasan dari teks yang ketiga. Demikian pembahasan soal pada video kali ini. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, silahkan disampaikan, dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.